Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah nggak sih kalian kepikiran, kenapa ya agama itu kayaknya banyak banget aturannya? Kadang terasa seperti daftar batasan kan? Nah, hari ini kita akan coba bedah apakah aturan itu benar-benar batasan atau jangan-jangan justru sebuah panduan. Yuk kita coba pahami kenapanya bareng-bareng. Oke, jadi kita akan bedah topik ini lewat 4 poin utama. Pertama, kita akan lihat perbandingan yang mungkin bikin kalian kaget. Terus, kita akan mundur sedikit buat ngerti sejarahnya. Habis itu, kita masuk ke intinya. Sebenarnya, buat apa sih aturan-aturan ini ada? Dan yang terakhir, kita akan lihat gimana caranya aturan-aturan dari zaman dulu ini bisa tetap relevan di zaman sekarang. Langsung aja kita mulai. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang paling sering jadi perdebatan. Banyak banget orang yang punya persepsi kalau Islam itu agama yang paling ribet, paling banyak aturannya. Tapi, apa benar anggapan itu? Nah, ini dia nih yang menarik. Menurut sumber yang kita bedah kali ini, jawabannya adalah tidak. Wah, kaget kan? Ini tentu langsung bikin kita penasaran. Loh, kalau bukan Islam, terus agama apa dong? Dan kenapa bisa begitu? Jadi, kalau jawabannya bukan Islam, terus siapa dong? Yuk kita masuk ke bagian pertama buat bongkar ini semua. Sumber kita ini ngajak kita buat membandingkan 3 agama besar yang sebenarnya berasal dari akar yang sama. Coba deh, lihat grafik ini. Menurut analisis dari sumber kita, kalau kita ngomongin soal jumlah dan kerincian aturan, ternyata Yudaisme ada di posisi pertama. Contoh gampangnya gini deh, aturan makanan kosher dalam Yudaisme itu persyaratannya jauh lebih detail dan ketat dibandingkan aturan halal dalam Islam. Belum lagi aturan-aturan lain, kayak larangan menyalakan api di hari Sabat. Nah, sekarang, biar kita benar-benar paham kenapa aturan-aturan ini bisa beda dan mirip, kita perlu lihat gimana ketiga agama ini saling berhubungan. Anggap aja, mereka ini semua datang dari satu pohon keluarga yang sama, yang biasa kita kenal sebagai agama-agama Abrahamik. Coba kita lihat urutan waktunya. Yudaisme sebagai yang paling tua, aturannya mulai dibakukan secara resmi itu sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Ratusan tahun kemudian, barulah kekristenan muncul, yang pada awalnya itu dianggap sebagai salah satu sekte dari Yudaisme. Dan sekitar tahun 610 Masehi, Islam hadir dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Urutan waktu ini penting banget loh, karena ini ngebantu kita ngerti kenapa aturan mereka bisa berkembang dengan cara yang berbeda. Hubungan keluarga ini juga kelihatan banget di kitab suci mereka. Kitab suci Kristen, Alkitab, itu isinya mencakup perjanjian lama yang pada dasarnya adalah kitab tanah dari Yudaisme ditambah dengan perjanjian baru. Nah, sementara itu, Al-Quran dalam Islam hadir sebagai wahyu yang baru, meskipun di dalamnya juga menceritakan beberapa tokoh dan kisah yang sama. Jadi ada benang merahnya. Oke, kita udah lihat perbandingannya, udah lihat juga sejarahnya. Sekarang yuk kita geser fokusnya, bukan lagi soal apa aja aturannya, tapi kenapa aturan itu ada. Apa sih sebenarnya filosofi di baliknya? Apa cuma sekumpulan larangan, jangan ini, jangan itu? Sumber kita ini ngasih kutipan yang cerdas banget dan agak paradoks. Setiap kelompok, bahkan yang paling ngejunjung tinggi kebebasan sekalipun, pasti punya sistem atau kesepakatan. Bahkan kalimat, kamu nggak boleh ngatur saya, itu sendiri udah jadi sebuah aturan kan? Ini nunjukin kalau pada dasarnya aturan itu ya, bagian yang nggak bisa dipisahin dari komunitas manapun. Jadi, daripada ngelihatnya sebagai beban, sumber ini ngajak kita buat ngelihatnya dari sudut pandang yang beda. Hukum agama itu sebuah sistem, sebuah kerangka kerja yang dibuat justru untuk mempermudah, bukan mempersulit. Tujuannya itu ngasih jalan yang jelas, biar satu komunitas bisa mencapai tujuan hidup mereka bareng-bareng secara efisien. Nah, ini ada analogi yang kuat banget dari sumber kita. Coba bayangin sebuah perusahaan. Perusahaan pasti punya tujuan yang jelas kan, entah itu profit atau visi lainnya. Nah, buat mencapai tujuan itu, mereka bikin SOP, bikin aturan, bikin sistem. Tujuannya kan bukan buat nyusahin karyawan, tapi justru biar semua orang bisa gerak ke arah yang sama dengan lebih gampang. Menurut sumber ini, aturan dalam agama itu fungsinya persis kayak gitu. Sebuah SOP untuk mempermudah kita mencapai tujuan hidup. Tentu aja, gak gampang buat nerapin aturan yang ditulis ribuan tahun lalu ke dunia modern sekarang. Ini butuh lebih dari sekedar ngebaca teksnya secara harfiah. Kita perlu ngerti konteks dan tujuan asli di balik setiap aturan itu. Coba kita ambil contoh poligami. Sebelum Islam datang, di masyarakat Arab saat itu, punya istri puluhan bahkan ratusan itu hal yang biasa, nggak ada batasnya. Nah, aturan Islam yang datang kemudian justru menetapkan sebuah batas, maksimal 4 istri. Kutipan ini benar-benar ngerangkum poin utamanya. Jadi, dalam konteks sejarahnya, aturan ini bukan izin untuk memulai poligami, tapi justru sebuah batasan terhadap praktek yang waktu itu udah ada dan nggak terkendali. Ini benar-benar ngubah cara kita mandang tujuan dari sebuah aturan, kan? Contoh lain yang lebih gampang deh, soal adaptasi. Dulu orang kalau naik haji, ya pakai unta.
Apa itu artinya sekarang kita juga harus naik unta? Ya tentu enggak. Esensi atau inti dari aturannya kan menyelesaikan perjalanan haji. Caranya, metodenya, ya bisa berubah seiring zaman. Sekarang kita naik pesawat. Selama esensi atau tujuannya tetap terpenuhi. Yang penting itu kenapanya, bukan bagaimananya secara kaku. Jadi setelah pembahasan ini, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Mungkin fokus ke berapa banyak jumlah aturan itu adalah pertanyaan yang keliru. Sumber ini ngajak kita buat ngelihatnya sebagai sebuah sistem yang utuh dan bertanya, apa sih tujuan dari sistem ini? Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan pertanyaan ini. Setelah kita memahami filosofi di baliknya, menurut kalian aturan, baik itu dalam agama maupun kehidupan, itu sebuah penjara yang membatasi atau justru sebuah peta jalan yang memberikan arah dan mempermudah perjalanan kita mencapai tujuan? Sebuah pemikiran untuk kita renungkan bersama. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.